Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gunardi, mahasiswa Pascasarjana Universitas Tadulako, program studi Magister Teknik Sipil, Stambuk F11219008. Kali ini saya akan mempresentasikan makalah yang telah saya selesaikan sebagai tugas dari mata kuliah Manajemen Infrastruktur. Adapun tema yang saya angkat kali ini mengenai pengendalian keselamatan dan kesehatan kerja dalam pelaksanaan proyek konstruksi di era industri 4.0 berbasis teknologi Internet of Thinking. Yang melatar belakangi yakni berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan Republik Indonesia, pada tahun 2018 terjadi kasus kecelakaan sebesar 114.148 kasus. Sedangkan di tahun 2019 terjadi 77.295 kasus. Nah, di sini terlihat persentase kurang lebih 33,05% penurunan dari tahun 2018 ke tahun 2019. Namun kalau kita melihat jumlah dari terjadinya kasus kecelakaan ini masih sangat signifikan. Kemudian tinjauan pustaka. Ya, menurut Maltese and Jackson tahun 2002, keselamatan kerja menunjuk pada perlindungan kesehatan fisik dengan tujuan mencegah terjadinya kecelakaan atau cedera terkait dengan pekerjaan. Menurut Lydia Dalam Sayuti pada bukunya tahun 2013 di halaman 196, pengertian kesehatan kerja adalah hal yang menyangkut kemungkinan ancaman terhadap kesehatan seseorang yang bekerja pada suatu tempat atau perusahaan selama waktu kerja yang normal. Nah, apa itu teknologi Internet of Thinking? Teknologi Internet of Things. Menurut Coordination and Support Action for Global atau RFID, Related Activities and Standardization, bahwa Internet of Things adalah sebuah infrastruktur jaringan global yang dapat menghubungkan perangkat keras dan virtual, eksploitasi, data capture, serta kemampuan komunikasi dalam infrastruktur terdiri dari jaringan yang sudah ada dan internet beserta pengembangan jaringannya. Menurut SAP, Sistem Anwendungen en Produkte, bahwa dunia Internet of Things merupakan sebuah benda-benda perangkat keras yang diintegrasikan ke dalam jaringan informasi secara berkesinambungan. Ya. Adapun metode penelitian yang saya lakukan adalah melakukan observasi dan pengamatan di lapangan, serta mengumpulkan data-data yang diperlukan saat melakukan studi kepustakaan dan jari tentang keselamatan dan kesehatan kerja serta teknologi IoT berdasarkan studi literatur dan buku-buku acuan yang mendukung penulisan ini. Pembahasan. Nah, apa yang menyebabkan kecelakaan kerja? Ada 3 kategori penyebab kecelakaan kerja. Yang pertama adalah lingkungan kerja, yang kedua manusia atau karyawan, yang ketiga mesin, alat dan bahan itu sendiri. Nah, dari ketiga penyebab kecelakaan kerja ini dapat dikategorikan 2 faktor kecelakaan, yang yakni adalah faktor tindakan tidak aman dan faktor kondisi tidak aman. Faktor tindakan tidak aman ini dipresentasikan sebesar 88%. Sedangkan faktor kondisi
tidak aman ini dipresentasikan kurang lebih 10%, dan 2%-nya adalah merupakan faktor-faktor yang lain yang tidak dapat atau belum dapat diketahui. Nah, kita dapat melihat piramida seperti yang ada pada slide ini. Piramida ini menunjukkan bahwa di setiap terjadi satu kecelakaan fatal, itu terjadi 10 kecelakaan ringan dan 30 kecelakaan yang menimbulkan kerusakan aset serta 600 insiden. Nah, ini merupakan piramida yang gunung es yang terlihat sangat minim kecelakaan yang fatal, namun di bawahnya ternyata sangat besar insiden-insiden yang telah terjadi. Saya telah memaparkan atau saya melampirkan keparahan statistik keparahan ataupun tabel dari penyebab kecelakaan kerja ini yang seperti pada slide berikut. Nah, kemudian bagaimana kita melakukan pencegahan dan menanggulangi kecelakaan. Nah, dalam teori Swiss cheese model, sebuah hazard itu ada harus disiapkan safety risk register atau telah melakukan register risiko-risiko keselamatan. Nah, kemudian ada kontraktor safety management system. Jadi sistem yang telah disusun mungkin dalam bentuk SMK 3 ataupun dalam pertambangan itu dikenal dengan SMKP. Nah, sistem ini merupakan sebuah acuan di dalam satu organisasi atau perusahaan untuk merujuk secara administratif dilakukannya peraturan-peraturan atau perbaikan-perbaikan secara administratif di dalam sebuah organisasi. Kemudian adalah control of all system. Nah, ini dilakukan pengawasan secara terpadu sehingga kita bisa mengetahui apa yang telah terjadi dari sistem yang telah kita susun dan yang kita telah rencanakan dan yang telah kita laksanakan. Nah, di dalam suatu konstruksi misalnya diwajibkan kepada sebuah organisasi atau perusahaan kontraktor untuk menyusun standar operasional prosedur khususnya para pekerja menyiapkan atau menggunakan perangkat ataupun peralatan safety yang telah disiapkan oleh kontraktor itu tadi. Sejauh mana perkembangan Internet of Things? Nah, di Indonesia khususnya sudah banyak proyek-proyek yang menggunakan Internet of Things ini. Nah, salah satunya adalah MRT yang ada di Jakarta itu telah menggunakan fasilitas ini. Jadi mengontrol MRT sehingga dapat menjalankan sistem secara digitalisasi. Nah, bagaimana prinsip kerja dari Internet of Things itu? Secara umum perangkat-perangkat keras ini dapat dikendalikan melalui internet dengan menggunakan platform yang sudah tersedia. Nah, ini tentunya difasilitasi dengan database atau sebuah storage yang cukup besar untuk menampung data-data informasi dari kinerja perangkat ini. Nah, saya telah melampirkan foto dari salah satu pengembangan dari Internet of Things ini.
Ini di China. Di China ada di jalan-jalan itu sudah banyak sensor maupun kamera yang terintegrasi dengan sistem Internet of Things ini, dan pengolahannya itu dilakukan secara artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Jadi di sini artificial intelligence fungsinya hanya sebagai pengolah data. Namun perangkat-perangkat itu tadi tetap disiapkan dan diintegrasikan kepada sistem sistem jaringan internet yang sesuai platform yang akan kita gunakan. Seperti yang kita sekalian lihat dalam slide ini, bahwa setelah kamera menangkap atau merekam gambar orang atau video orang, mereka yang orang-orang tersebut yang telah terregistrasi, baik itu mungkin dengan menggunakan KTP yang ada di sana ataupun kartu ID nanti di suatu perusahaan, itu tinggal diinput pada database-nya informasi dirinya, sehingga pada saat wajah ataupun tubuh dari karyawan ataupun orang yang tertangkap kamera ini, maka sistem pengolahan yang menggunakan artificial intelligence tadi mengolah data dan mengeluarkan informasi diri tadi yang terdapat pada database. Nah, seperti ini sangat tervisualisasi di dalam sistem yang sangat saat ini sangat berkembang. Kemudian apa saja manfaat dari Internet of Things ini? Yang pertama adalah kita dapat memonitor lingkungan. Salah satu contohnya, dapat memonitor kondisi air secara real time di waduk. Kemudian dapat melakukan pengelolaan infrastruktur. Misalnya sebuah jaringan transportasi rel kereta api itu dapat terbuka pintu kereta api secara terbuka secara otomatis. Nah, inilah yang sistem-sistem yang telah digunakan di dalam transportasi. Kemudian sensor peralatan. Pada perusahaan-perusahaan tambang itu sudah banyak yang menggunakan peralatan pengukur BBM. Jadi seperti ini. Ketika BBM di suatu kendaraan sudah mulai kurang, ataupun cakram untuk pengereman sudah mulai berkurang, ataupun torsi sebuah kendaraan sudah mulai berkurang, yang dapat menimbulkan risiko-risiko kecelakaan, dapat diberi ketahuan oleh sensor yang kita pasang tadi, menyampaikan bahwa BBM sudah mulai berkurang, atau kampas rem sudah mulai aus, ataupun sistem brake atau pengereman tidak berfungsi. Ini dapat diinformasikan melalui sistem ini. Kemudian pada bidang kesehatan saat ini sudah banyak berkembang smart watch yang berbagai platform, salah satunya misalnya Samsung yang telah mengeluarkan smartwatch-nya itu dapat mendeteksi jantung ataupun suhu tubuh manusia. Nah, ini jadi ketika diaplikasikan dalam suatu industri konstruksi, karyawan yang kesehatannya tidak baik ataupun dia sedang stres tinggi, ini dapat terbaca oleh sensor yang ada pada jam tadi bahwa
si karyawan ini belum bisa untuk melangsungkan pekerjaan karena akan menimbulkan risiko-risiko. Kemudian salah satu manfaat dari Internet of Things ini adalah dia terhubung secara real time. Nah, maksudnya adalah seorang pengawas tidak perlu lagi langsung terjun di lapangan, namun tetap mengetahui secara real time baik itu posisi karyawan, kesehatan karyawan, apa yang dilakukan karyawan. Nah, misalnya pada helmet karyawan diberikan sensor ataupun kamera yang terintegrasi dalam sistem ini. Nah, seorang pengawas dapat diberitahukan oleh sensor ini bahwa si pekerja ini sedang terpapar panas, misalnya sedang terpapar panas. Nah, akhirnya dengan cepat sang pengawas dapat melakukan mitigasi yang yang sesuai SOP di dalam organisasinya. Seperti itu mungkin manfaat-manfaat Internet of Things. Nah, kesimpulannya adalah teknologi Internet of Things ini dapat memberikan peluang inovasi untuk pemecahan permasalahan kecelakaan kerja. Nah, ini baik akibat internal, faktor-faktor internal maupun faktor eksternal dari yang didapatkan dari sensor pada tubuh pekerja dan juga sensor di lingkungan kerja, maka akan didapatkan sebuah kumpulan data yang sangat berarti untuk memitigasi kecelakaan kerja yang seperti saya sebutkan tadi. Kemudian adalah saran dari kami dalam menyusun makalah ini. Nah, tentunya dalam membangun sebuah sistem kendali dengan menggunakan perangkat digital yang terkoneksi dengan internet, tentu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk memperoleh output yang sesuai harapan. Daftar pustaka, saya menemukan literatur dari berbagai kalangan seperti dari Bobby Rocky Kenny itu tahun 2013 tentang keselamatan dan kesehatan kerja pada pelaksanaan proyek konstruksi. Kemudian ada artikel-artikel terkait Internet of Things yang belum disusun dalam bentuk jurnal. Nah, ini saya coba angkat. Nah, mungkin ke depan ini dapat diangkat untuk dibuat lebih akademis. Saya kira demikian presentasi yang dapat saya sampaikan atas perhatian Ibu dosen khususnya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.